Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah, puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana hingga saat dan detik ini masih memberikan kita dengan berbagai macam limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga alhamdulillah kita masih dapat beraktivitas sebagaimana biasa. Pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita guru kita, pimpinan umum Majelis Ta'lim Al-Kalam, yakni Al-Ustadz Luqmanul Hakim Marzuki. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ustadz? Alhamdulillah biiznillah. Alhamdulillah, puasanya lancar Ustadz. Alhamdulillah. Baik pemirsa sekalian, marilah sama-sama kita memulai pembicaraan santai kita nih Ustadz, dengan tema kebebasan yang kebablasan. Nah, kalau kita lihat akhir-akhir ini Ustadz, bahkan kita ngambil beberapa tahun yang lalu, itu nggak asing di telinga kita dengan istilah generasi nunduk nih Ustadz. Generasi nunduk ini dimana ada sekelompok orang berinteraksi sosialnya yang agak kurang gitu kan. Mereka lebih mementingkan gadgetnya nih Ustadz. Sedangkan di situ mereka harusnya yang bersosial segala macam. Tapi di sini mereka malah fokus nih Ustadz ke gadget, dengan masing-masing punya dunia sendiri gitu Ustadz. Mereka ada yang bermain game segala macam, mantau media sosial gitu kan. Beda banget tuh Ustadz sama zaman saya kecil, mungkin Ustadz juga dulu lebih yang ke tradisional ya Ustadz. Jadi benar-benar sosialnya itu yang terasa banget gitu Ustadz. Nah kalau yang generasi nunduk ini nih, ibaratnya tuh menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh jadinya Ustadz. Nah di sini kita minta nih penjelasan Ustadz mengenai hal tersebut, dan juga menurut pandangan agama kita tuh seperti apa gitu Ustadz. Silakan Ustadz. Baik para pemirsa dimanapun Anda berada, sajian sore ini luar biasa dengan tema generasi nunduk. Ini pembicaraan santai, tapi insya Allah mengena buat kita semua. Amin. Para pemirsa, shaimin, shaimat, hamba-hamba Allah yang berbahagia. Ketika kita melihat situasi dan kondisi saat ini yang semakin hari semakin memprihatinkan, maka jawaban pertama dalam sisi agama, peranan orang tua tentunya. Jadi peranan orang tua sangatlah penting untuk memantau kegiatan anak-anak kita. Sebab ada ungkapan kata Rasul, wahai orang tua, didiklah anak-anak kalian dengan pendidikan yang mantap dalam sisi agama. Tanamkan keimanan yang kuat, akidah yang hebat, tauhid yang mantap. Sebab anak-anak kalian itu akan mengalami satu zaman yang kalian tidak pernah mengalaminya. Ini 14 abad yang lampau, Rasulullah sudah mewanti-wanti, sudah memberikan warning buat para orang tua, agar bisa melihat perkembangan anak-anak kita, kemudian menanamkan nilai-nilai keimanan, terutama dalam rumah tangga, pergaulan mereka juga harus dipantau. Apalagi sekarang yang semuanya serba instan, sehingga menjadi sebuah pergaulan yang kebablasan saat ini terjadi. Nah, oleh karenanya, pertama, peranan orang tua ini sangatlah penting untuk mengikuti perkembangan anak-anak kita, dan terus bisa mengawasi. Kalau perlu di rumah itu dikasih time schedule. Jadi mendisiplinkan diri. Bangun jam segini, kemudian apa yang dilakukan, lalu kemudian sekolah, dan seterusnya. Harus ada itu untuk mendisiplinkan diri buat anak-anak kita ke depannya. Jadi mereka tuh nggak kebablasan, tidak mengikuti arus pergaulan yang saat ini kian merajalela, yang Masya Allah sangat-sangat memprihatinkan buat saya. Berarti peranan orang tua di sini yang amat sangat ya Ustaz? Sangat-sangat penting orang tua. Penting sekali itu Ustaz. Karena juga memang orang tua itu cermin kan buat anak-anak. Artinya kalau kita menginginkan anak-anak kita soleh, soleha, ya kita harus soleh dong, soleha dulu.
Ada istilah pepatah Arab, ma fil aba fil abna. Anak-anak kita itu fotokopi orang tuanya. Jadi bagaimana orang tua ya seperti itulah anaknya, gitu loh kan. Artinya kan fotokopi itu ya persis lah seperti aslinya. Maka dari itu di sini saya tekankan buat seluruh pemirsa, kita sebagai orang-orang tua harus mengikuti perkembangan anak-anak kita, mengawasi pergaulan mereka. Jangan sampai mereka kebablasan yang pada akhirnya membuat malu kita sebagai orang tua. Itu saja. Itu, Ustaz. Pemirsa, telah sama-sama tadi kita dengarkan ya. Yang pertama tuh yang paling penting kontrol orang tua ya, Ustaz. Betul, betul. Mulai perkembangan zaman nih, Ustaz. Makin kesini nih kayak benar yang Ustaz tadi bilang tuh, makin kebablasan nih, Ustaz. Kita sebutlah salah satu contohnya aplikasi yang wah Masya Allah nih, Ustaz. Udah saking kebablasannya tuh sampai melecehkan agama gitu, Ustaz. Demi mengejar sebuah ketenaran, sebuah popularitas gitu kan, Ustaz. Pengen viral lah ibaratnya lah. Itu sampai kayak gitu tuh, Ustaz. Tuh gimana tuh, Ustaz? Iya. Kalau di sini bicara orang-orang sekarang yang pengen cepet terkenal, pengen cari sensasi, bahkan dia membenturkan norma-norma agama. Ini nauzubillah min zalik ya. Artinya semua sebenarnya harus melalui tahapan dan proses. Tapi orang sekarang nggak mau seperti itu. Sehingga muncullah beberapa aplikasi yang pada akhirnya dia bikin sensasi, dia upload, dia unggah, kemudian berharap banyak orang yang nonton, yang follow dia, dan pada akhirnya dia jadi orang yang terkenal. Padahal terkenalnya dalam sisi yang salah. Berarti dia kan memberikan contoh yang salah. Ada ungkapan hadis begini, man dalla alal khair falahu mislu ajri fa'ilihi. Siapa yang memberikan contoh kebaikan, menjadi sponsor utama kebaikan, maka ketika kebaikan itu diikuti oleh orang lain, maka sang sponsor utama ini akan mendapatkan pahala sebanyak yang mengikuti. Artinya, ketika kita memposting sesuatu di media sosial, ajakan baik, berbuat baik, maka banyak orang yang mengikuti. Maka selama itulah kita mendapatkan pahala. Iya, kebahagiaan pahalanya itu. Tapi sebaliknya, kalau kita memberikan contoh yang tidak baik, mengunggah foto yang tidak baik, mengumbar aurat di media sosial, buat video segala macamnya, sehingga ditonton, memberikan nilai-nilai yang tidak baik, apalagi sampai membenturkan norma-norma agama, lalu orang-orang mencontoh, maka dia akan mendapatkan dosa jariah sepanjang masa sampai akhir hayat. Nauzubillah min dzalik. Maka dari itu saya sarankan buat para pemirsa, kalau kita mau memposting sesuatu, maka kita harus lihat dulu nih, ini baik atau tidak, pantas atau tidak yang kita posting. Sekarang apalagi di grup-grup WhatsApp ya, seringkali merebak tuh berita-berita yang belum tahu kebenarannya. Artinya ini berita hoax atau bukan, tiba-tiba main share aja. Nanti yang lain baca, di-share lagi. Kalau itu beritanya hoax, hati-hati pemirsa, kita akan mendapatkan dosa jariah di situ. Nauzubillahi min dzalik. Tapi kalau memang beritanya baik, ajakan kebaikan, maka kita akan mendapatkan pahala sebanyak yang mengikuti. Oleh karena itu, saya mau menarik kesimpulan dari yang pertama sampai yang sekarang ini, buat anak-anak kita, harusnya kita lihat pergaulan mereka, dan kalau bisa memang pergaulan ini sangat-sangat menentukan karakter anak tersebut. Sehingga ada ungkapan juga, khairul ashab mayyadulluka alal khair. Sebaik-baik teman, teman yang mengingatkan dirimu dalam kebaikan. Jadi jangan sampailah anak-anak kita terjerumus dalam arus pergaulan bebas yang saat ini kian merajalela. Seperti itu. Seperti itu. Pemirsa sekalian, udah sama-sama kita dengarkan penjelasan dari guru kita. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh guru kita menjadi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk itu jangan lupa nih buat pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, jangan lupa ya Ustadz, subscribe, like, dan share kebaikan ini untuk saudara-saudara kita yang lain,
Semoga juga bermanfaat untuk semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz untuk waktunya. Insya Allah kita berjumpa lagi di lain waktu ya Ustadz ya. Pemirsa, kiranya ini saja yang bisa kita sampaikan dengan pembicaraan santai kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.